reaching, your love was never far. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 13 November 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Peter Guntur. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. To you, holding on and I know you will never fail. I want all of you, you never change your love. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Holding on and I know you will never fail. I want all of you, you'll never change. Your love won't let me down. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh bersemangat lagi. Shalom. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita bersama-sama bersuka cita. Amin. Pas aja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Sama-sama dengan tangan buat Tuhan. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan.
Fokus kami siang hari ini Tuhan hanya hadirat-Mu Tuhan. Fokus kami Tuhan pada siang hari ini hanya Engkau ya Bapa. Terima kasih. Siang hari ini Tuhan kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku
lagi sama-sama katakan, Yesus, ku keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh, Yesus, ku sembah. Oh, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Hanya untuk menyembahmu, Yesus. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Yesus. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Yesus, terpuji namamu Yesus. Oh, we worship you, Jesus. Ya Ramasya Nanamo, terpuji namamu Tuhan Yesus. Angkat ucapan syukurku pagi ini, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, demi kebaikan-Mu Kau beri buat setiap kami. Kau nyatakan Tuhan kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I sing. Amazing grace, amazing
the broken truth. Oh, I can see you now. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down. Oh, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken. Oh, I can see you now. I can see you now. Oh, I can see the love. Kami mengundang pembicara untuk laying yourself down, raising up the broken to Terima kasih Tuhan, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami berserah penuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami izinkan Engkau menguasai hati kami sepenuhnya. Ini hidup kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau berikan sepenuhnya buat Engkau. Makasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bangku depan masih kosong, yang di belakang bisa duduk. Oke. Kita mau beri waktu kita yang mepet ini untuk Tuhan. Amin. Katakan amin yang kencang. Kelihatannya sudah pada sarapan ini, karena semangat semua ini. Dipenuhi kemuliaan. Waktu kita ibadah seperti ini, kita tuh memberikan hati kita ini untuk Tuhan. Bukan hanya hati kita, sepenuhnya. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu harus sepenuhnya jadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Seteringmu mana? Mulai fokus sama Tuhan. Kita minta sekali lagi Roh Kudus hadir dalam ruangan ini. Dipenuhi kemuliaan. Seteringnya kencang. Dipenuhi pujian. Tutup matamu. Bisa pakai berdiri sama-sama. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Sembah dengan segenap hatimu. Sembah Dia. Aku berdoa Tuhan, hadirat-Mu turun dalam ruangan ini. Semakin kuat mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini mengalami sesuatu yang ilahi. In Jesus name. In Jesus name. Nikmati Tuhan lewat penyembahan ini. We praise You, we praise You. We praise You, we adore You. Makarala bakahana masyid. Inementere bete bebe piana mantaka bakarala. Ibakara bataka ya nama seke nementere. Inoroboto konorolobo tapa shendere bete bebe. Inarala maso. Ibiribieralamo. Sinanamo. Angkat suaramu sembah Dia. Ini miana more. Ibiribipiamo. Sembah Dia. Hinamo. Ibiribia. Anamo. Angkat suaramu, tinggikan Raja. Raja yang maha mulia itu, agungkan namanya. Nyanyikan mazmur yang meninggikan Tuhan perkasa, Allah yang ajaib. Hidup Siana more Ibidibikia Idibiamo Sianamo Imamore Namata Karalamoso. Pagi hari ini kami menyembah-Mu. Kami berikan hati kami meninggikan Engkau, Tuhan, dalam keajaiban-Mu. Oh, kami sembah, kami muliakan. Oh, Rianamu, angkat suaramu mulai sembah Dia. Ini bibiama. Tuhan, we love You, we love You, we love You. Inamo sidie, inamo seralamo, imanama ranamase, igirina moro. Kami berikan hati kami pagi hari ini menyembah-Mu. Ini hidup kami bawa di atas mezbah-Mu.
dapatin kami menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. We love you, we praise you, we adore you. Pagi hari ini kami mau menikmati kuasa kehadiran-Mu. Kami mau menikmati urapan-Mu. Kami mau tinggal diam di dalam bait-Mu. Tuhan, Tuhan. Oh Tuhan, ya Tuhan. Engkau ditinggikan di tempat ini. Engkau dimuliakan di tempat ini. Oh Jesus, oh Raja Maha Mulia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semua hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami Allah. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kalau kita biasa nyembah di rumah, kita di gereja bisa nyembah. Tapi kalau kita nggak biasa nyembah di rumah, di gerejanya plonga-plongo. Banyak orang Kristen plonga-plongo di gereja nggak ngerti apa-apa. Dan ketika dihadapi masalah, kacau hidupnya, berantakan, ngawur hidupnya. Gak bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harusnya kekristenan kita tambah hari tambah bertumbuh menjadi serupa segambar dengan Kristus. Otoritas, kuasa, pengurapan, hikmat, pengetahuanmu harus bertambah semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Orang Kristen yang didapati seperti ini, powerful sekali. Ngadepin masalah, tekanan, himpitan, persoalan, gak terlalu pusing. Karena fokusnya Yesus yang harus ditinggikan. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Karena dia menang terhadap dirinya sendiri. Dia udah terbiasa pikul salib sangkal diri mati daging. Kalau tidak, kekristenan kita palsu. Kita bisa kelihatan rohani di gereja, pada aslinya praktek di rumah. Gak bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang-orang Kristen seperti ini jadi batu sandungan. Kasar mulutnya, kelakuannya busuk, sikapnya bejat. Gak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin menjadi berkat bagi banyak orang? Karena panggilan kita yang pertama kali harus diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ketika kita dirubah, kita bisa jelaskan. Umat yang kubentuk akan memberitakan kemasuran. Dibentuk apanya? Karakter, kelakuan, pikiranmu, kehendakmu harus sejalan dengan Tuhan. Orang kayak begini luar biasa nyembah Tuhan di rumah. Ketika di gereja penyembahanmu naik. Kau bisa ngagungin Tuhan. Hidupmu didedikasikan hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Amin. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang setiap hari berjalan bersama Roh Kudus. Bukan di gereja. Di gereja semua orang bisa kelihatan rohani. Haleluya, angkat tangan. Ditumpangi tangan pendeta, gemetar-gemetar, rebah berkali-kali. Tapi real praktek hidupmu adalah 24 jam sehari di rumahmu. Di pekerjaanmu. Di kantormu. Di tokomu. Dimanapun kau pergi. Hidup kita harus mencerminkan Kristus. Ini kalau Kristus yang mengalir melalui hidup kita. Powerful. Punya otoritas dan dampak. Kata-katamu punya bobot dan kuasa. Amin. Tapi pada kenyataannya orang Kristen gak ada bobot dan kuasanya. Katanya orang percaya Yesus, dia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen stres, bingung, kacau. Karena gak terbiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Di tempat ini harus jadi orang yang berbeda. Setiap orang harus mengalami pergaulan intim dengan Roh Kudus. Setiap hari di kamar doamu. Mati handphonemu, masuk kamarmu. Sembah dia, bergaul dengan dia. Baru engkau bisa rest in the presence of the Lord. Banyak orang ngadepin masalah kacau, panik, bingung. Kenapa bisa kacau, panik dan bingung? Karena ininya yang jalan. Ini harus selaras dengan firman. Kalau ini gak selaras dengan firman, bawa belur. Kekristenan kita gak memiliki dampak apa-apa. Bertahun-tahun ke gereja, puluhan kali dengerin khotbah pendeta yang hebat, urapan, ditumpangin pendeta, sampai
Kelomoh semua, kelomoh itu apa? Basah semua rambutnya, diurapi minyak, diunyak-unyak. Tapi nggak akan ada perubahan. Tapi ketika kita mulai ambil keputusan untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun. Katakan mencintai. Tahu gak mencintai itu apa? Belajar memberi yang terbaik untuk orang yang kita kasih dan cintai. Suami tahu itu. Di sini banyak pasangan kan. Bagaimana mencintai pasangan kita? Kita coba berusaha yang terbaik, kita berikan yang terbaik untuk pasangan hidup kita. Kita coba ngomong yang manis, kita perlakukan dia yang terbaik untuk pasangan hidupnya. Itu orang mencintai. Tapi banyak orang ngomong mencintai, tapi praktek hidupnya kan mencintai Tuhan. Orang yang mengasihi aku melakukan kehendakku loh, kata firman. Bener real memberikan waktu sama Tuhan. Dalam satu hari ada 24 jam, bener kita selama 24 jam kita lebih banyak waktu kita untuk Tuhan. Atau kita coba mikirin yang lain, atau kita habiskan di media sosial. Main handphone, melakukan hal yang gak terlalu penting. Hari ini kita harus dedikasikan, kita harus komitmen nih, hati ini untuk Tuhan. Katakan untuk Tuhan, komitmen hidupmu sama Tuhan. Pengen berbeda kan, pengen berubah kan, pengen diurapi Tuhan. Dengerin baik-baik, Tuhan lebih rindu kita dipakai daripada kerinduan kita sendiri. Kalau belum sarapan gak akan ngerti, agak berat. Dengerin baik-baik, saya ulang lagi. Kerinduan Tuhan memakai kita lebih dari sekedar kerinduan kita dipakai Tuhan. Tuhan pingin hidup kita memiliki dampak, otoritas dan kuasa. Tuhan pingin hidup kita diberkati, bukan hanya sekedar diberkati, jadi berkat buat orang lain. Dan itu dibutuhkan komitmen dengan Tuhan. Orang yang hidupnya komitmen dengan Tuhan, dia beri hatinya untuk Tuhan. Makanya lebih banyak diam dalam hadirat Tuhan. Real kita bisa berdiam dalam hadirat Tuhan. Ketahuan kekristenan kita itu aslinya seperti apa di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah persoalan, reaksi pertama kali yang keluar itu seperti apa? Itu membuktikan kita sebenarnya seperti apa dia. Teriak, histeris, panik, kacau, simple. Kalau Bapak Ibu pusing, baru kena hujan, ngapain? Cari Panadol? Atau Tuhan? Cari Panadol atau Tuhan? Kan kita biasa kan? Pikiran kita udah dilatih begitu rupa. Kalau kita punya masalah, punya persoalan, kita harus melakukan untuk menyelesaikannya. Berapa banyak seperti itu? Daging kita berusaha, aku harus lakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kita dilatih seperti itu kan. Beda loh dengan Daud. Daud ketika menghadapi tekanan himpitan. Khotbah saya tadi pagi di Baal Perasim. Waktu dia tertekan, dia cari Tuhan. Di Ziklag, Daud menghadapi tekanan. Dia memutuskan untuk cari Tuhan, dengar suara Tuhan. Tapi kita ngapain? Bener real, kita melakukan segala sesuatu kita izin Tuhan dulu. Tanda tanya besar. Kita harus izinkan Tuhan mengontrol dan mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Kunci orang mau sukses dan berhasil. Apa saja yang dikerjakan tangan Bapak Ibu ini dibikin sukses dan berhasil. Simple. Dengar suara Tuhan, lakukan pasti sukses dan berhasil. Yang jadi masalahnya kan kita gak mau dengar suara Tuhan. Kita lebih dengar suara orang lain. Kita lebih dengar suara hati kita sendiri. Hari ini meski belajar dengar suara Tuhan, lakukan. Apalagi di hari ini. Media sosial sekarang dibombardir dengan tahun-tahun ke depan, tahun-tahun yang pusing, tahun-tahun penuh kekacauan, tahun-tahun katanya penuh kegelapan. Dengerin baik-baik hari ini. Tahun depan engkau akan dipromosi Tuhan. Tahun depan engkau akan diberkati powerful dan dahsyat. Tuhan yang ngomong lewat firman-Nya. Amin. Dimulai hari ini. Kita nih kok Tuhan, gak perlu khawatir, gak perlu stres, gak perlu panik. Kenapa kok bisa kita panik, stres dan bingung? Karena kita gak ngalami Tuhan secara pribadi. Kita gak kenal Tuhan, siapa yang kita sembah dan kita layani. Kita lebih banyak dengerin perkataan orang. Kita lebih dengerin banyak nasihat orang yang bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi sekarang free media sosial di mana-mana. Banyak orang ngomong, kasih narasi dan sebagainya. Tetapi ini harus sejalan dengan firman dulu. Pengen sukses dan berhasil, di jalan dengan firman. Diselaraskan setiap hari. Kalau tidak, hidupmu dari tahun ke tahun akan tetap sama. Gak akan ada perubahan. Saya percaya setiap orang yang ikut Tuhan alami breakthrough dan terobosan setiap hari. Karena Tuhan mau kan, kita akan naik dan tidak akan pernah turun. Kita akan diberkati. Kita akan dibawa ke dalam level yang berbeda setiap hari. Dan itu dibutuhkan komitmen kita jalan sama Tuhan. Hidup kita hari ini perlu jalan komitmen dengan Tuhan. Bukan mainan kekristenan kita ini. Kekristenan bukan datang ke gereja, terus dengerin khotbah, terus pulang ciput cari makanan di bawah. Iga penyet, bakmi, bakso. Bukan seperti itu. Kita setiap hari berjalan bersama Roh Kudus. Setiap hari berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Berjalan bersama Roh Kudus.
ngalami kemenangan, ngalami breakthrough, ngalami terobosan. Waktu menghadapi tekanan, himpitan persoalan, fokus sama Tuhan. Dan kamu datang ibadah hari Minggu, celebration, rayakan. Bisa nyembah Tuhan, kasih korban yang terbaik buat Tuhan. Makanya namanya ibadah raya, celebration, perayaan kemenangan dari Senin sampai Sabtu. Minggunya kita rayakan di gereja. Dan orang-orang bisa melihat begitu powerful, dan orang-orang dunia bisa melihat, ini orang kok beda, kenapa ini? Harusnya mereka belajar sama kita. Amin. Kalau Bapak Ibu dengerin baik-baik. Allah pencipta langit dan bumi yang begitu powerful dan dahsyat itu. Roh Allah yang melayang-layang. Roh Allah yang ikut penciptaan di dalam Kejadian pasal pertama itu sekarang tinggal di dalam diri kita. Harusnya kita powerful dan dahsyat kan? Kita Yohanes jelaskan dia akan menyertai kamu dan dia akan tinggal di dalam kamu. Powerful enggak harusnya? Benar apa enggak? Hidupmu harusnya powerful apa enggak? Ini khotbah pagi-pagi dikasih sarapan yang keras supaya powerful. Tahu gak kenapa? Powerful. Kenapa hidup kita harus dahsyat? Karena ada Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Kitab Korintus jelaskan, kita akan bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Kita mencerminkan kemuliaan yang secara jelas, terang-terangan orang bisa lihat kemuliaan itu manifestasi melalui kehidupan kita. Harusnya kekristenan itu powerful, dahsyat, punya otoritas, punya pengaruh, gak memble, gak gampang kepahitan, gak gampang tersinggung. Dengerin yang di sini, gampang tersinggung. Belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Dengerin Pak, kalau ada pengerja, ada jemaat yang gampang tersinggung, kamu belum mati daging. Ada suatu hari saatnya, hidup kita itu bebas dari tersinggung dan sakit hati. Karena kita fokusnya bukan diri kita sendiri, kita fokus maunya Tuhan. Kita fokus hati Tuhan, yang kita pikirin hati Tuhan, bukan diriku, aku dan saya. Kalau fokusnya diri kita sendiri, aku, diriku dan saya, aku akan jadi orang yang stres, bingung, kacau, panik, gampang tersinggung, gampang marah, gak dihargain orang lain marah, ingin cari muka, padahal muka tetap di sini, dicari di mana-mana. Ngapain? Amin. Yang perlu kita cari, kenali Tuhan dalam hadiratnya. Yang di belakang tadi kasih warning ya, waktu saya habis apa enggak. Saya ngomongnya akan cepat sekali. Sekarang buka Mazmur 46 ayat yang ke-10. Diamlah dan ketahuilah. Disuruh ngapain? Kebanyakan kita kan berusaha melakukan segala sesuatu kan. Coba membuktikan. Kekristenan kita itu bukan untuk membuktikan bahwa kita ini lebih hebat dari orang lain. Lihat nih pencapaianku. Lihat nih apa yang aku capai. Lihat permainan musikku. Lihat khotbahku. Lihat pengurapanku. No. Kita tidak dipanggil untuk bersaing dengan orang lain. Kita dipanggil bukan untuk lebih hebat dari orang. Lihat bajuku betapa mahalnya. Betapa aku baru ke salon rambutku disasak tinggi. Enggak seperti itu. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan untuk lebih hebat dari orang lain. Tapi banyak orang kan pengen bersaing kan hari ini. Kita akan bisa menaklukkan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar diam dalam hadirat. Berapa banyak orang yang stres, yang dicari bukan Tuhan tapi buka WA coba telepon gembalanya. Berapa banyak di sini? Mana mukanya nih? Wah, ini mukanya orang powerful semua di sini. Wah, nggak ada yang seling nih. Berapa banyak dari kita kalau kita ngadepin masalah langsung cari gembalamu lo telepon. Dipikir gembalamu Tuhan. Bisa menyelesaikan masalahnya. Bawa gembala untuk menyelesaikan masalah perlu tanya Tuhan. Kenapa kamu nggak tanya Tuhan dulu? Kita kebanyakan ngadepin masalah cari WA kan. Telepon aja, nangis. Sekarang belajar. Pendeta bukan jawaban. Yesus yang jadi jawaban. Yesus harus jadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Itu bukti kekristenanmu dewasa di dalam Kristus. Banyak orang ingin membuktikan dirinya. Ini loh aku semuanya yang ku capai, yang ku miliki semuanya nih. Lihat aku supaya orang fokusnya kepada kita. Bukan, kita fokusnya kepada Tuhan. Makanya kita mesti belajar diam dalam hadirat Tuhan. Kalau enggak, kita bisa melayani kayak apapun juga hanya daging ujungnya. Kekristenan kita akan daging. Dan daging ini bisa matinya kalau kita belajar diam di dalam hadirat Tuhan. Ingat gak kata diam? Perhatikan sini. Diamlah dan ketahuilah. Kata diam di sini. Seperti kita lagi ngantri ke dokter gigi beberapa hari lalu saya dokter gigi. Saya ini takut jarum. Badan boleh gede tapi takut jarum. Istri saya malu-maluin itu kan. Badan gede takut jarum. Tidak apa-apa. Dicek sama dokter gigi, semua gigi saya sehat. Ternyata hanya sensitif aja. Diam, saya ngantri dari jam 3 sampai jam 7. Diam ya nunggu. Menunggu. Waktu kita berdoa kebanyakan cerewet kan sama Tuhan. Tuhan berkatin aku.
Suamiku, istriku, anakku, nenek moyangku, perusahaanku, mobilku, berkati semuanya. Fokusnya pada aku, diriku dan saya. Tuhan bukan menjadi Tuhan yang utama dan terutama, tapi diri kita yang jadi yang terutama. Terus bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, yang ditinggikan di bumi. Sekarang kita buka di kitab Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 3. Kita tuh disuruh diam tuh susah loh. Sekarang di mana-mana hari ini dipasang sound system, suara mau di airport, di terminal, di mana-mana sound system, betul kan? Tanpa sadar kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Orang disuruh diam. Di Mazmur 91 dijelaskan kan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu udah dihafalkan di Pak Niko dihafalkan di tahun lalu, dihafalkan full kan. Setahun kan suruh perkatakan firman itu terus-terusan kan. Duduk diam dalam naungan yang maha, diam loh. Nggak ngomong apa-apa loh. Tetapi hari ini setan selalu mengganggu manusia dengan kebisingan dan keramaian. Bahkan kita itu merasa penting buat diri kita sendiri. Dikit-dikit lihat handphone, siapa tahu dapat proyek. Lihat siapa tidak membutuhkan ini. Benar gak? Dikit-dikit lihat handphone, lihat WA kan. Karena kita merasa diri kita sendiri penting kan. Suruh doa pun susah. Karena merasa diri kita, waktu kita tuh gak ada untuk doa. Bohong dan palsu kekristenan. Kalau kita gak mau beri waktu sama Tuhan, kekristenan kita itu bohong. Nipu Tuhan. Kamu merasa sibuk buat dirimu sendiri. Padahal Tuhan gak pernah sibuk dengan dirimu. Tuhan selalu meluangkan waktu sama kita. Betul apa enggak? Bayangin kalau Tuhan terlalu sibuk dengan dirinya, kita gak peduli dengan kita, habis kita. Jadi apa kita? Tapi kita yang butuh Tuhan saja, kita di tanpa Tuhan gak bisa melakukan apa-apa Bapak Ibu. Tanpa engkau nempel sama Tuhan, engkau gak akan punya apa-apa, gak bisa ngelakuin apa-apa. Ingat gak di kitab Yohanes, cara harus nempel sama pokoknya. Kalau kita gak nempel sama Tuhan, lu nempel sama Tuhan tuh ngapain? Datang ibadah, 2 jam seperti ini. Ibadah yang kayak apa sih sebenarnya? Kita datang ibadah seperti ini. Bukankah kita harus setiap hari bergaul dengan Tuhan setiap hari? Hati kita dulu connect sama Tuhan. Bener gak real connect gak? Kan kebanyakan kita sering ngeblank kan. Tiba-tiba gak mikirin apa-apa. Tapi kita kan harus latih. Pikiran, kemauan, kehendak kita harus fokusnya sama Tuhan. Kalau enggak, hidup kita gak akan punya apa-apa, gak punya otoritas, gak punya kuasa loh. Kristen berbuat baik, tapi average rata-rata. Hasilnya gak ada, dampaknya gak ada. Ingat gak, semua tokoh di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, orang yang muncul di permukaan adalah orang yang melakukan lebih di atas rata-rata. Dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kenapa Daud terkenal sampai hari ini? Hatinya tuh nempel sama Tuhan. Dia pernah bikin kesalahan. Dia melakukan hal yang fatal di hadapan Tuhan. Dia tetap sadar dan bertobat. Tidak heran dipromosi Tuhan di perjanjian baru. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. The man after my own heart. Daniel. Kurang apa Daniel? Dia luangkan waktu lebih banyak sama Tuhan. Makanya tidak heran dia muncul, dipakai oleh orang yang gak kenal Tuhan untuk menafsirkan mimpinya. Lah kita mau dipakai seperti apa? Real hidupmu pengen dipakai Tuhan? Pengen gak suatu hari pemerintahan panggil kita? Karena kita memiliki hikmat kebijaksanaan. Orang dunia butuh kita. Kita memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan. Itu dimulainya kalau kita mau diam dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam hadiratnya. Doa bukan sekedar minta, mohon. Kebutuhan kita dicukupin. Tapi engkau bergaul intim dengan Tuhan. Tanpa pergaulan intim dengan Tuhan, kekristenanmu no power. Katakan amin. Diberkati? Katakan aha. Ya wis, gak apa-apa. Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar. Katakan menghampiri untuk mendengar. Adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kita datang kepada Tuhan ngapain? Kebanyakan. Ada persoalan. Ada masalah. Baru datang kepada Tuhan. Atau kita benar-benar pingin kenal Tuhan. Siapa yang pingin ngalami Tuhan dan kenal Tuhan secara pribadi? Gak ada. Halo. Pingin kenal Tuhan secara pribadi, ngalami Tuhan gak? Pingin real Tuhan manifestasi dalam hidupmu gak? Tadi saya di parkiran tuh ngobrol-ngobrol. Yang kita butuhkan adalah His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Omnipresent itu Allah di mana-mana. Allah yang ada di mana-mana itu tidak melakukan apa-apa. Seringkali. Bukankah Allah di diskotik?
Allah di kafe, apakah orang kafe bertobat? Tetapi His manifested presence, hadirat Allah yang dimanifestasikan, itu membuat Saulus matanya buta ketemu Yesus. Diubah menjadi Paulus. Itu yang membuat Petrus berbeda. Karena disertai Tuhan, manifestasinya begitu berkuasa. Yang kita butuhkan adalah manifestasi Tuhan yang, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan setiap hari berjalan bersama kita. This Tuhan yang manifestasi itu akan membuat hidupmu berbeda. Dampakmu berbeda, pelayananmu berbeda, khotbahmu berbeda, permainan musikmu berbeda, bisnismu berbeda, usahamu berbeda. Dimulai belajar, dedikasikan waktumu sama Tuhan. Bangun keintiman. Tanpa engkau bangun keintiman dengan Tuhan, hidupmu akan kacau. Nyatanya, semua keputusan yang kita ambil, yang ngawur, yang tidak sekehendak Tuhan, ujungnya babak belur kan? Apapun itu. Coba kita flashback ke belakang. Bapak Ibu pernah ngambil keputusan apa? Dan keputusan itu ujungnya bikin kacau. Karena kita tanpa izin Tuhan. Kita jalanin aja. Karena kita merasa punya pengalaman. Karena kita merasa punya pengetahuan. Kita lakukan. Ternyata Tuhan berbeda. Di Baal Perasim. Dia minta sama Tuhan. Tanya Tuhan dahulu. Itu khotbah saya tadi pagi, dengerin di YouTube. Karena petunjuk Tuhan berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Cara Tuhan berbeda-beda. Bukankah kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari? Waktunya 5 menit lagi loh. Wes, powerful. Terintimidasi dengan waktu. Tapi senang berapa? Kita kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Dan kita harus tahu ritme dan cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau ngadepin persoalan hidup, kekacauan, kekhawatiran, bingung, stres, panik, jangan coba menyelesaikannya dengan kemampuan dan kekuatanmu. Tapi belajar, Tuhan mau apa dalam hidupmu. Coba belajar, beri waktumu sama Tuhan. Beri real, beli waktumu sama Tuhan. Mati handphone, masuk pintu kamarmu, kunci. Anak-anak biar gak ganggu, istri gak ganggu, suami gak ganggu. Fokus sama Tuhan. Setiap hari lakukan. Lakukan dengan komitmen. Karena kita mencintai Tuhan setiap hari. Dan ujung hidupmu 2 tahun ke depan, tempat ini akan penuh dengan orang-orang yang hidup akan memberi dampak dan otoritas. Tapi kalau engkau hari ini bisa melakukan biasa terus, gak akan ada apa-apa. Di tahun ke depan juga gak akan ada apa-apa. Lakukan yang lebih di atas rata-rata. Orang dunia itu punya prinsip. Tahu kata insane atau gila, itu Inggris saya itu from Tegal, from Jawa. Jadi medok kayak gitulah. Kata orang insane atau gila adalah orang yang pingin hasil yang berbeda, tapi yang dilakukan sama terus. Gak akan ada breakthrough dan terobosan. Kau pingin diurapin Tuhan, kau pingin dipakai Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Tanpa kau membangun keintiman, beri waktumu sepenuhnya sama Tuhan, gak akan ada terjadi apa-apa. Tidak akan pernah terjadi apa-apa. Saya orang yang dari pertama kali saya kenal Tuhan, dari tahun 97 saya udah terjun dalam pelayanan. Saya lebih banyak waktu saya tinggal di dalam hadirat Tuhan daripada pelayanan. Kalau disuruh khotbah sama nyembah, saya lebih senang nyembah. Lebih enak. Enak kan nyembah? Tadi nyembah ngerasain apa? This real manifestasi Tuhan mulai nyata ya. Semakin kamu lakukan dalam hidupmu setiap hari, kamu datang ke dalam pelayanan, dalam ibadah seperti ini. Doain orang, layanin orang. Orang itu bisa merasakan Tuhan yang manifestasi melalui hidup. Itulah yang akan mengubah orang lain. Tidak heran kalau orang setia seperti ini akan dipercayakan hal besar. Tapi hari ini gak dipercayakan apa-apa, bertahun-tahun jadi orang Kristen gak kemana-mana, gak jadi apa-apa. Tanya sama Tuhan, apa yang harus aku rubah hari ini? Kalau ada keputusan aku bertobat. Bayangkan, kalau kita setiap hari berjalan di dalam hadirat Tuhan. Rest in the presence of the Lord. Kita beri waktu kita untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Kira-kira kamu sempat melakukan dosa? Hah? Kita tuh melakukan dosa karena kita lebih banyak waktu kita untuk mikirin hal duniawi yang tidak kehendak Tuhan. Tapi kalau kita setiap hari bangun keintiman dengan Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan setiap hari di kamar doamu. Kamu mau melakukan dosa. Tiba-tiba Roh Kudus templak. Bus! Pernah ngerasain itu? Ada rasa yang gak enak yang di dalam hati? Pernah ngerasain itu gak? Dan tiba-tiba, kok gak enak kenapa ini? Kok saya gak sejahtera? Apa ini yang membuat saya gak enak? Kalau itu kita latih, lama-lama kita memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan.
hidupmu melakukan apapun juga ada penyertaan Tuhan. Engkau gak sempat melakukan dosa dan engkau fokusnya sama Tuhan untuk nyenangin hati Tuhan. Untuk nyenangin hati Tuhan saja. Pernah gak kita waktu baru ngobrol-ngobrol sama teman di kafe lah, di Starbucks atau dimanapun juga lah. Tiba-tiba kita pulang rasa gak enak. Terus Roh Kudus templan. Kamu tadi ngomong apa? Kamu menyombongkan diri, kamu membanggakan diri. Ingat gak? Pernah ngalami kayak gitu gak? Kalau itu kita latih terus setiap hari. Tambah kita diberikan kepekaan yang tajam sekali. Tiba-tiba kita akan menjadi orang yang berjalan seperti yang Tuhan mau. Kita gak peduli dengan apa kata orang. Kita gak peduli dengan masalah dan persoalan kita. Karena kita tahu Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan berjalan bersama kita. Tuhan yang akan membuat kita naik terus. Berkemenangan. Banyak orang Kristen ya. Ini saya beberapa hari ini ngonselingin. Pemain musik, pelayanan khotbah. Hidupnya najis kotor. Berzinah, kumpul kebo. Punya simpanan dan lain sebagainya. Saya pikir gak habis pikir ini. Kita tuh bisa pelayanan. Tapi hati kita gak bisa melayani sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kalau kita bisa melayani Tuhan di kamar doamu, kamu bisa pelayanan di mimbar, pasti punya dampak dan urapan yang berbeda. Tapi kalau kita hanya sekedar pelayanan untuk dilihat gembala, karena saya orang Kristen, saya punya skill, saya melayani. Tapi kamu gak melayani Tuhan secara pribadi di kamar doamu, gak ada dampak dan otoritas. Nothing, Tuhan gak akan dapatin hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini kan perkenanan Tuhan. Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita dapat favor, kemurahan dari Tuhan. Dari Tuhan. Amin. Baru kau enjoy. Berkemenangan dalam segala hal. Orang boleh 2023, 2024 kacau. Tapi saya mau berjalan bersama Tuhan aja. Karena aku kenal Tuhan yang aku layani siang dan malam. Aku tahu Allah yang ku sembah itu tidak akan pernah membawaku pada kehancuran. Amin. Gak perlu khawatir, gak perlu stres, gak perlu panik, gak perlu bingung. Karena masa depanmu di tangan Tuhan kok. Ngapain kita panik, stres, bingung dengan kata orang. Hidup kita gak ditentukan oleh kata orang. Hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya ini perlu diisi firman. Ini perlu diselaraskan dengan firman. Di Filipi 4 ayat 8. Jadi saudara pikirkanlah yang baik, sedap didengar, patut dipuji, sebut bajikan. Itu harus kita pikirkan setiap hari. Supaya hati kita itu lurus jalan sama Tuhan. Sehingga tindakan kita itu langkah demi langkah itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita berjalan seritme dengan Tuhan. I exalt you. Hidup kita hanya nyembah Tuhan, gak ada yang lain. Kita hanya mau menyenangkan Tuhan, bukan yang lain. Kita tadi ngomong, banyak hamba Tuhan motivasinya uang. Kita mau belajar, beri hati kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk dilihat orang. Mau dilihat orang, mau gak dilihat orang, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk menyenangkan Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Gak peduli orang ngomong apa. Jalan terus saja sama Tuhan. Kesetiaanmu akan dilihat Tuhan. Suatu hari, apa yang kita lakukan diam-diam di kamar doa kita akan di broadcast Tuhan di depan umum. Artinya ada promosi dan peninggian dari Tuhan. Amin. Kamu melakukan hal jahat pun diam-diam dan gembalamu gak tahu. Istrimu gak tahu, suamimu gak tahu kamu melakukan kejahatan. Suatu hari juga muncul di permukaan umum. Karena perbuatan baik dan perbuatan jahat suatu hari akan dipromosi. Tergantung kamu melakukan apa. Hari ini hidup kita harus kita dedikasikan untuk Tuhan. Banyak ayatnya sebenarnya. Tapi gak selesai. Amin. Kita mau beri waktu kita sepenuhnya untuk Tuhan. Belajar. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Satu ayat ya. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita gak dekat sama Tuhan. Kalau kita gak membangun keintiman dengan Tuhan. Kita coba melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita loh. Kita main musik pun. Kita pakai skill kita loh. Dan kita pikir bagus sih bagus. Tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu mengalirkan pengurapan yang powerful dan dahsyat. Kita melakukan aktivitas apapun, bisnis usaha, pekerjaan apa terutama pelayanan. Kita mau pakai kekuatan Tuhan. Kita mau dedikasikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Dan Tuhan dapatin kita menjadi orang yang menyenangkan hati. Amin. Bangkit berdiri sama-sama.
Nanti lanjutin dengerin khotbah saya di YouTube lanjutannya ya. Karena di sini waktunya mepet. Tutup mata. Kau ku sembah, aku sembah, lihat saya sebentar, dengerin baik-baik. Kalau kita mau pingin mati salib, mati daging pikul salib sangkal diri, mati salib salah. Pikul salib mati daging sangkal diri. Cara tercepat tuh mati daging pikul salib sangkal diri adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita setiap hari mati daging pikul salib sangkal diri, dan kita masuk dalam hadirat Tuhan, perlahan-lahan hidupmu akan berubah. Berubah, katakan berubah. Berubah sepenuhnya. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Otoritasmu semakin bertambah, urapanmu bertambah, hikmatmu bertambah, pengertianmu bertambah, pengenalmu akan Tuhan semakin dibuat utuh. Dan hidupmu akan menjadi dampak bagi banyak orang. Dalam keadaan apapun kau bisa relax dan enjoy. Karena Tuhan yang kamu sembah, real kamu kenali, dan kamu alami dalam hidup. Amin. Tutup matamu, disembah dia. Roh Kudus, aku minta, aku mohon, aku berdoa, materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Dan aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini memiliki cinta yang berbeda dengan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini beri pengalaman pribadi dengan Kau. Roh Kudus, jamah mereka satu persatu Tuhan. Dalam ruangan ini, dalam ruangan ini, dalam ruangan ini. Aku berdoa Tuhan, ada orang-orang yang haus dan lapar dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun menjamah mereka. In Jesus name. Maka rabataka pasyente. Jamah dalam nama Yesus. Biar pengurapan itu turun dari ujung rambut sampai telapak kaki. Now in Jesus name. Maka rabahine mente beke beke. Nomoko ralabahana masyeke beke. Jamah Tuhan. Tuhan beri pengalaman pribadi setiap orang dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku udah selesai berkata-kata, aku selesai berkhotbah. Aku selesai memberitakan firman-Mu hari ini. Tapi firman-Mu akan bekerja terus. Menguasai hidup mereka. Terngiang-ngiang sampai jadi firman, jadi praktek hidup. Nempel dalam batin mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mulia. Dalam nama Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you for all has done. Makasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan. Menjadi tempat penyembahan, tempat pemulihan. Kirim orang-orang yang haus dan lapar ke tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini dengan orang-orang yang haus dan lapar. Dari barat, timur, utara, selatan.
Terima kasih buat siang hari ini. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Raja yang Maha Mulia. Roh Kudus ajarin mereka satu persatu untuk belajar bergaul intim dengan Kau, memiliki hubungan kedekatan dengan Kau, mengalami hubungan pribadi dengan Kau di kamar doa mereka. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu hormat, pujian dan pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan, God bless you. Puji nama Tuhan, saya percaya semua diberkati, amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik yang ada pada kita. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan? Jika semua sudah, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Bahkan ada dari antara kami akan mengembalikan persepuluhan Tuhan untuk pembendaraan di rumah Tuhan. Kau tilik dari tempat maha tinggi, balas berkat sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Multimedia dipersilakan. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 20 November 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. Ibadah ini akan disertai perjamuan kudus. Dan untuk ibadah raya online, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Kami mengundang jemaat Tuhan bersama dengan kami untuk masuk dalam menara doa online GBI Wow yang akan diadakan pada hari Senin 14 November 2022
dan akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom dapat dilihat pada layar. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI WOW, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan dan dilayani konseling, dapat menghubungi Sekretariat GBI WOW dengan Ibu Ruth. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ada pengumuman tambahan. Kami mengundang buat Bapak Ibu Saudara untuk datang minggu depan. Kita mau sama-sama merayakan ulang tahun dari GBI WOW. Dan setelah ibadah nanti untuk minggu depan, kita akan sama-sama ada ucapan syukur, fellowship bareng jemaat dan pekerja di ruangan sebelah. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dengan penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami GBI WOW. Tuhan, berkatilah gereja kami Tuhan. Tambahkanlah jiwa yang lebih lagi Tuhan di tempat ini, supaya mereka bisa merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga gembala kami, Pak Iwan dan Ibu Ola. Berkati pelayanan mereka lebih lagi Tuhan, supaya mereka banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan, memakai hamba-Mu Tuhan, Pak Iwan dan Ibu Ola Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga Pastor Guntur yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kebenaran firman-Mu sudah memberkati kami di tempat ini. Kami pulang Tuhan dengan sukacita yang lebih lagi Tuhan, karena kami menerima firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan berikan pada bangsa dan negara kami Indonesia, supaya bangsa dan negara kami bisa menjadi bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang dipakai Tuhan lebih lagi, supaya mereka bisa merasakan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan di bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Alasanku melakukan segala
Yesus kan